Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aji Prayoga dengan NIM 19113281, kelas Informatika 11 Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deadlock dari mata kuliah Sistem Informasi. Langsung saja. Pengertian dari deadlock tersendiri yaitu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri proses secara dengan benar. Contoh kasus deadlock di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kereta yang saling menunggu rel yang kosong. Yang kedua, kemacetan di jembatan gantung. Yang ketiga, saat kalian berantem dengan pacar kalian masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kereta yang saling menunggu rel yang kosong. Pada di gambar ini ada kereta A dan kereta B. Yang kedua kereta ini tidak dapat berjalan ya. Kereta A dan kereta B saling menunggu untuk kereta mana yang akan lewat terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang lewat terlebih dahulu, maka kereta A atau kereta B tidak dapat lewat. Sehingga kondisi ini disebut dengan deadlock. Lanjut ke analogi yang kedua, yaitu kemacetan di jembatan gantung. Dapat kita lihat di gambar ini ini misalkan kotak ini mobil kuning dan mobil abu-abu ya. Mobil kuning ini akan berjalan ke kanan, sedangkan mobil abu-abu akan berjalan ke kiri. Tapi jalan di tengah-tengah ini atau jembatan ini hanya muat untuk satu mobil. Sedangkan mobil kuning dan mobil abu-abu ini tidak mau saling mengalah, tidak mau memberikan jalan untuk pengendara yang lain, sehingga terjadi macetlah ini di tengah-tengah jembatan. Itulah yang disebut dengan deadlock. Lanjut yang ketiga, berantem dengan pacar. Misalkan ya, cowok ini si mbak ini memergoki pacarnya selingkuh dengan wanita lain. Tetapi si pria ini mengaku hanya berteman dengan wanita yang saat si pacar memergokinya. Kedua pasangan ini saling beradu argumen, mengedepankan emosi, mengedepankan ego mereka, sama-sama tidak mau mengalah. Nah, kondisi tersebut yang disebut dengan deadlock. Jadi solusinya harus salah satu ada yang mengalah agar problema terselesaikan. Lanjut, permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Lalu urutan operasinya yaitu yang pertama meminta atau request. Misal ada proses 1 nih, proses 1 langkah pertamanya yaitu meminta sumber daya dulu. Setelah proses 1 mendapat sumber daya, langkah selanjutnya yaitu memakan atau use sumber daya tadi digunakan oleh proses 1. Nah, setelah digunakan, setelah proses yang 1 selesai menggunakan sumber daya yang tadi akan dilepas oleh proses 1 atau disebut juga dengan release. Lanjut kita ke resource allocation graph. Biasanya di resource allocation graph ini ditandai dengan PI. PI ini adalah proses atau request edge. Lalu ada RJ atau assignment edge. Notasi-notasi yang digunakan pada resource allocation graph. Yang pertama ada proses, jelas ada proses. Lalu yang kedua, tipe sumber daya dengan 4 anggota. Ini misal saja ya. Ini ada wadah dan ini titik-titik biru ini adalah
sumber daya. Lalu kondisi proses meminta anggota dari RJ. Misalkan ini pre ya, P ini proses tadi. Lalu sumber daya yang 4 ini akan diminta oleh si proses. Biasanya anak panahnya masih ada di wadah seperti ini, itu tandanya meminta. Lalu selanjutnya proses membawa satu anggota RJ. Nah, kalau ini kebalikannya, si sumber daya ini anak panahnya menunjuk ke proses, sehingga sumber daya di RJ ini sudah satu dibawa oleh si proses. Lanjut ke contoh resource allocation graph. Yang pertama, tidak terjadi deadlock terlebih dahulu. Dapat kita lihat proses 1 membawa sumber daya di resource 2, tetapi proses 1 juga membutuhkan sumber daya di R1, sedangkan sumber daya di R1 ini telah dipakai oleh proses 2 dan proses 3. Dan proses 3 juga akan request di R2, sedangkan sumber daya di R2 dipakai oleh proses 1 dan proses 4. Nah, mengapa ini tidak terjadi dengan deadlock? Tidak terjadi deadlock. Nah, karena ini proses 2 kan ini memakai satu sumber daya di R1. Nah, ini setelah proses 2 selesai memakai sumber daya, nantinya akan dilepas, sehingga sumber daya ini akan dipakai oleh proses 1. Begitupun untuk proses 3 ini. Proses 3 kan request ke R2 untuk meminta satu sumber daya, sedangkan sumber daya di R2 ini dipakai oleh P1 dan P4. Tetapi P4 ini hanya memerlukan satu sumber daya dan sudah terpenuhi. Setelah sumber daya ini telah diproses oleh proses 4, maka P4 ini akan melepaskan sumber daya, sehingga proses 3 dapat memakai sumber daya di R2 yang satunya. Seperti itu. Lalu yang terjadi deadlock dapat kita lihat proses 1 merequest atau meminta sumber daya di R1, sedangkan sumber daya di R1 ini dipakai oleh proses 3. Lalu proses 3 juga merequest sumber daya di R2, sedangkan sumber daya di R2 dipakai oleh proses 1. Jadi saling request seperti ini, sehingga proses selanjutnya tidak dapat dilakukan, hanya saling menunggu begini saja. Lalu terjadilah deadlock. Cara mengatasi deadlock: yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Biasanya ini ada di sistem operasi Unix. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Nah, ini biasanya ada di Windows. Kan kalau kita memakai Windows itu biasanya ada not responding, atau ya seperti itulah, yang macet-macet seperti itu. Nah, lalu kita itu biasanya ada perintah untuk mendeteksinya. Nah, setelah terdeteksi masalahnya, biasanya ada perintah untuk memperbaikinya. Itu biasanya ada di sistem operasi Windows. Lalu yang ketiga, deadlock avoidance system dan deadlock prevention system. Nah, sistem ini biasanya ada di MacBook dan iOS, ya macam-macam produk Apple itulah. Dapat kita tahu ya, produk-produk dari Apple sering lancar, jarang terjadi not responding atau deadlock atau macet atau apalah seperti itu. Ya, langsung saja kita menuju ke Banker logaritma. Dapat kita lihat di sini kita memiliki 5 proses
yaitu proses 0, proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4, di mana masing-masing proses ini memiliki resource allocation dan maksimal penggunaan resource allocation-nya. Nah, resource allocation ini memiliki 4 sub atau 4 sumber daya, yaitu A, B, C, dan D. Begitu juga dengan nilai maksimal juga memiliki 4 sub, yaitu A, B, C, dan D. Pada proses 0, resource allocation pada A membutuhkan sebanyak 0, B juga sebanyak 0, C sebanyak 1, dan D sebanyak 2. Lalu untuk nilai maksimumnya, dia membutuhkan sebanyak A juga 0, B 0, C 1, dan D juga 2. Lalu untuk P1, dia membutuhkan resource allocation A sebanyak 1, B sebanyak 0, C sebanyak 0, dan D juga sebanyak 0. Lalu nilai maksimum proses 1 yaitu A1, B7, C5, dan D0. Begitu seterusnya. Nilai maksimal ini adalah di mana proses ini mencapai batas maksimalnya. Misalkan ketika Anda akan memulai game yang berat, kan pertamanya pada awalnya ringan nih, misal di resource allocation ini sebanyak ini saat pertama Anda buka game. Nah, setelah gamenya berjalan, maka nanti laptopnya akan panas karena prosesnya sudah mencapai maksimal. Ya, analoginya seperti itu kurang lebih. Lalu need ini adalah kebutuhan berapa sumber daya masing-masing proses pada allocation untuk mencapai nilai maksimal. Nah, untuk available ini sisa dari perhitungan nanti. Cara menghitung need ini adalah dengan cara mengurangi nilai max ini dengan nilai allocation. Langsung saja kita hitung. Untuk P0 kan nilai maxnya 0, 0, 1, 2 dikurangi resource allocation P0 yaitu 0, 0, 1, 2, sehingga hasilnya menjadi 0, 0, 0, 0 seperti itu. Ini pengurangannya masing-masing sub ya, jadi D dikurangi oleh D, C dikurangi oleh C, B dikurangi dengan B, dan A dikurangi dengan A, seperti itu. Langsung saja kita tulis di sini, yaitu kan proses 0 itu 0, 0, 0, 0. Lalu untuk proses 1 dikurangi 1, 0, 7 dikurangi 7, 7, 5 dikurangi 0, 5, 0 dikurangi 0, 0. Lanjut ke proses 2 dikurangi 1, 1, 3 dikurangi 3, 0, 5 dikurangi 5, 0, dan 6 dikurangi 4, 2. Selanjutnya proses 3, 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 6, 0, 5 dikurangi 3, 2, 2 dikurangi 2, 0. Untuk proses 4, 0 dikurangi 0, 0, 6 dikurangi 0, 6, 5 dikurangi 1, 4, dan 6 dikurangi 4, 2. Nah, setelah reach-nya ini semua ketemu, kita akan menghitung available atau sisanya. Terus bagaimana agar semua proses ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi deadlock? Maka kita harus mengurutkan proses 0 sampai proses 4 ini agar tidak berbentrokan dengan cara menggunakan nilai available ini.
kita ke proses 0 terlebih dahulu. Apakah nit dari proses 0 ini lebih kecil atau sama dengan dari nilai available? Nilai nit dari proses 0 adalah 0, 0, 0, 0. Apakah lebih kecil atau sama dengan dari nilai available, yaitu 1520? Nah, ini bernilai benar ya, lebih kecil. Karena ini bernilai true atau benar, lebih kecil, maka proses 0 berjalan. Maka nilai available ini akan berubah menjadi nilai available-nya 1520 ditambah dengan nilai resource allocation dari P0 yaitu 0012, sehingga nilai available sekarang menjadi 1532. Ini kita ganti 32. Nah, ini proses 0 telah berjalan. Selanjutnya kita akan hitung untuk proses 1. Nilai nitnya yaitu 0750. Kita cek apakah lebih besar atau sama dengan nilai available yaitu 1532. Kita cek, ternyata tidak, karena ini 7 lebih besar dari 5, berarti false. Maka proses belum berjalan. Lanjut ke proses yang kedua, membutuhkan nit yaitu 1002. Kita cek apakah lebih besar, lebih kecil sama dengan 1532. True ya, ini true, lebih kecil. Maka setelah proses 0 yang lalu, proses yang berjalan adalah proses 2. Terus kita maka nilai available-nya berubah lagi dengan cara dikurangi oleh resource allocation 1532 ditambah dengan allocation B2 yaitu 1354. Sekarang nilai available-nya menjadi 2886. Lanjut kita ke proses 3. Proses 3 membutuhkan 0020. Kita cek apakah lebih kecil atau sama dengan nilai available yang sekarang yaitu 2886. Jelas ya, bernilai true. Maka proses 3 berjalan setelah proses 2. Lalu kita hitung nilai available sekarang 2886, kita tambah dengan allocation proses 3 yaitu 0632, sehingga available sekarang menjadi 2 14 11 8. Ya, benar ya. Lanjut kita ke proses yang keempat. Proses 4 nitnya yaitu 0642. Kita cek lagi apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan available yang sekarang yaitu 2 14 11 8. Ya, lebih besar. Nah, sehingga proses 4 berjalan. Tidak lupa kita hitung lagi nilai available yang sekarang karena proses 1 ini belum berjalan ya. 2 14 11 8 ditambahkan 0014, sehingga nilai available menjadi 2 14 13 12.
ini kan proses 1 belum berjalan, sehingga kita hitung lagi untuk proses 1. Nilai nitnya yaitu 0,750. Kita cek apakah lebih kecil sama dengan 2, 14, 13, 12. Yap, bernilai true, sehingga proses 1 berjalan di proses terakhir. Lalu available-nya kita hitung 14, 13, 12, kita tambahkan dengan 1000, sehingga nilai available-nya sekarang 3, 14, 13, 12. Ya, sekarang nilai available-nya sini, sehingga urutan proses berjalannya yaitu pertama proses 0, terus proses 2, proses 3, proses 4, dan ke proses 1. Ya, ini ini dia urutan prosesnya agar tidak terjadi deadlock. Setelah kita menyatakan proses 0 sampai proses 4 ini aman, yaitu dengan urutan proses 0, proses 2, proses 3, proses 4, lalu proses 1. Lalu bagaimana jika permintaan dari proses 1 itu menjadi 0420, dan dapatkah permintaan segera dilakukan? Ayo kita kerjakan. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita kembalikan nilai available-nya seperti semula, yaitu 15320. Ini kita hapus saja. Langkah yang pertama, kita perbandingkan dulu apakah request lebih kecil sama dengan dari need. Requestnya 0420 lebih kecil sama dengan nitnya untuk P1 itu 0750. Ini betul true ya. Lalu kita cek lagi 420, kita cek lebih kecil dari available-nya yaitu 1520. Ini true juga. Nah, setelah itu kita akan mencari available yang baru, yaitu dengan cara available lama dikurangi dengan request. Available yang lama kan ini 1520, dikurangi requestnya 0420, sehingga menjadi 1 kurangi 0, 1, 5 kurangi 4, 1, 2 kurangi 2, 0, 0 kurangi 2, 0, 0 kurangi 0, 0. Lalu untuk allocation yang baru, allocation lama yaitu ini 1, 0, 0, 0, ditambah request yaitu 0420, sehingga allocation yang baru adalah 1420. Nah, lalu untuk need yang baru adalah need yang lama itu 0750 dikurangi request yaitu 0420 ya requestnya, sehingga menjadi 0 kurangi 0, 0, 7 kurangi 4, 3, 5 kurangi 2, 3, 0 kurangi 0, 0. Setelah kita mendapatkan semua data ini, kita pindahkan dulu datanya. Available barunya ini menjadi 1100. Allocation-nya untuk P1 kita ganti juga, lalu need-nya juga. Kita
kita cek ini maksimal kurangi allocation, ya udah betul. Ini dengan available baru yaitu 1100, lalu kita akan mengecek apakah semua proses ini dapat dilakukan safety atau tidak, terjadi deadlock atau tidak, dengan cara kita bandingkan tadi. Ini kita cek apakah lebih besar sama dengan available. Untuk proses 0 terlebih dahulu, need-nya itu 0, 0, 0, 0. Apakah lebih kecil sama dengan available, yaitu 1100. True. Sehingga proses 1 berjalan. Lalu available yang baru ya dengan cara available yang ini 1100 kita tambahkan dengan available dari proses 0, yaitu 0012, sehingga available yang baru menjadi 1112. Lanjut untuk ke proses 1. Kita cek proses 1 need-nya yaitu 0330. Kita cek available yang baru yaitu 1112. Kita cek apakah lebih kecil, ternyata tidak. Berarti proses 1 tidak bisa berjalan. Lanjut ke proses kedua, kita cek need-nya yaitu 1002. Kita cek bakal lebih kecil sama dengan available yang baru. Sebentar aja. Lanjut, ini proses 2 true ya. 102 lebih kecil sama dengan 1112. Sehingga kita hitung lagi available yang baru 1112 ditambah allocation P2 yaitu 1354, sehingga available nya sekarang menjadi 2466. Lanjut ke proses 3, need-nya yaitu 0020. Kita bandingkan lagi dengan available yang sekarang 2466, bernilai true ya, sehingga proses 3 dieksekusi. Sekarang nilai available nya menjadi 2466 ditambah allocation P3 yaitu 0632, sehingga available nya sekarang menjadi 21098. Terus ke proses 4, need-nya 0642. Kita cek apakah lebih kecil dari available yang sekarang 8. Ya, lebih kecil, true, sehingga sekarang available nya menjadi 21098 ditambah allocation P4 yaitu 0014, sama dengan 210 8 tambah 4 12. Nah, karena ini P1 proses 1 belum dieksekusi, kita cek lagi
nitnya yaitu 0330, lebih kecil 2, 10, 10, 12, ya jelas lebih kecil, sehingga sekarang nilai available nya 2, 10, 10, 12 tambah allocation P1 yaitu 1420, sehingga menjadi available nya 3, 14, 12, 12. Nah, lalu urutan prosesnya yaitu dari P0 ke P2, P3, P4, baru P1, dan ini save ya. Algoritma page replacement. Kita langsung ke contoh soal saja. Algoritma yang pertama yaitu algoritma page replacement LRU, atau biasa disebut LRU replacement. Nah, caranya yaitu page yang diganti adalah page yang telah lama tidak digunakan. Langsung saja kita ke contoh persoalan. Di sini kita memiliki reference string yaitu 123 421 562 123 76 32 1236. Ya, macam ini tabelnya. Nantinya kita akan mengerjakan secara dua cara, yaitu 4 frame dan 3 frame. Kita buat yang 4 frame dulu. Di sini data 1 kita langsung masukkan saja ke frame 1 karena semua frame masih kosong. Lalu masukkan data 2 ke frame 2, data 3 ke frame 3, dan data 4 ke frame 4. Nah, selanjutnya ini ada data 2 karena data 2 sudah ada sebelumnya, maka kita tulis kembali saja. Kita strip. Selanjutnya data 1 juga ada di frame-frame sebelumnya, jadi kita strip. Nah, ini kita ke data 5. Data 5 kan belum ada di frame-frame sebelumnya, sehingga kita cari di frame mana yang datanya paling lama tidak digunakan. Ini 1, 2, 4, dan 3, berarti yang paling lama 3, sehingga 3 ini kita ganti dengan 5. 1, 2, 4. Nah, ini 6 juga tidak ada di frame sebelumnya, sehingga kita cari data mana yang paling lama tidak digunakan, yaitu 4. Kita ganti 4 dengan 6. Lalu 2 ada di frame sebelumnya, ada di frame 2. Kita strip. 1 juga ada di frame sebelumnya, kita tulis sama lagi. 2 lagi masih ada. 6. 3 tidak ada ya. Sekarang kita cari page mana yang paling lama tidak digunakan. 2 ada, 1 ada, 6, berarti 5. Kita ganti 5 dengan 3. 6. 7. Kita cari lagi data mana yang paling lama tidak digunakan. Oh, ini tadi ganti 3 ya. 3 bisa digunakan. 1 ada, 2 ada, berarti 6. Kita ganti 6 dengan 7. 3. Ya, ini masuk data 6 lagi. Kita cari data yang paling lama lagi. 1, 2, 3, 7, berarti 1.
kita ganti 1 dengan 6. 3 ada, kasih strip. 2 juga ada, kita kasih strip. 1 tidak ada, kita cari lagi data mana yang paling lama tidak digunakan. 2, 6 di sini, 3 di sini, 7 di sini, berarti 7, 2, 3, kita ganti 7 dengan 1. 2 ada di frame, kasih strip. 3 juga ada di frame, kita kasih strip. 6 juga ada di frame. Nah, sehingga jumlah page faultnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke yang memakai 3 frame. Seperti tadi, kita tuliskan dulu datanya karena frame masih kosong. Nah, lalu data 4 masuk, kita cari data yang paling lama tidak diakses, yaitu 1. Kita ganti 1 dengan 4. 2 ini 3. Lalu 2 ada, kita tulis kembali, tetapi kita kasih strip. 1, kita cari lagi data yang paling lama tidak digunakan. 2, 4, 3, yaitu 3. Kita ganti 3 dengan 1. Nah, begitu juga untuk 5, kita cari 1, 2, 4, berarti 4, 5, 2, 1. 6 juga data baru, kita cari lagi data yang lama. 5, 2, 1, 2, berarti ini 6, 5, 1. Lalu data 2 tidak ada lagi, kita cari lagi, berarti 1, kita ganti 1 dengan 2, 5, 6. 1 juga tidak ada, berarti data paling lama 5. 1, 6, 2. 2 sudah ada, kita kasih strip. 3 tidak ada ya. Ini 2, 1, 2 lagi, berarti 6. 1, 3, 2. Kita akan mencari untuk data 7, berarti 1, 2, 3, berarti 1, 7, 3, 2. Lalu untuk 6 nya berarti 2, 7, 3, 6. 3 ada di frame-frame sebelumnya, kita tuliskan kembali, tapi bisa strip. 2 tidak ada, berarti 7. 3 ada, 7 ada, 6 ada, berarti paling lama itu 7. Kita ganti 7 dengan 2, 3, 6. 1 paling lama tidak digunakan yaitu 6. 2 ada, 3 ada, 6 ada. Berarti ini kasih strip, ini kasih strip. Oke, sebentar. Kan tadi ini 3 ganti 3, ini ganti 2, berarti ganti 5, 7, 2, 3, 6. Oh, ini 1 tidak ada ya, berarti bentar. Ini 1 tidak ada, berarti yang diganti 6. Diganti 1,
2 ada, tiga ada lagi, si strip 2 3 1. Nah ini 6 tidak ada, berarti yang diganti angka 1. 2 3 6 ini 3 strip. Nah sehingga back fold nya yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15. Yang 4 frame ada 10 backfold, yang 3 frame ada 15 backfold. Nah terus algoritma yang selanjutnya yaitu algoritma page replacement FIFO atau first in first out, dimana jika ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama yang akan digantikan. Langsung saja kita ke persoalannya. Masih sama kayak tadi ya, reference stringnya, dan juga kita akan mengerjakan secara dua macam, yaitu 4 frame dan 3 frame. Kita kerjakan yang 4 frame terlebih dahulu. Masukkan semua data di frame yang kosong. 3 2 3 4. Nah terus ini data 2 ada di frame sebelumnya, kita tulis lagi saja, tapi kita kasih strip. 1 juga ada di data sebelumnya, kita kasih strip. Nah ini 5 kan baru ya, sehingga kita cari data mana yang paling lama telah digunakan, yaitu 1 ini, sehingga kita ganti 1 dengan 5 ke 4. Nah 6 juga data baru, sehingga kita ganti 2 maaf ada kesalahan 3 ya. 6 ini data baru, sehingga kita cari data yang paling lama yaitu 2, kita ganti 2 dengan 6. Lalu 2 ini tidak ada di frame sebelumnya, kita cari lagi data mana yang telah lama digunakan, yang paling lama digunakan yaitu 3, sehingga kita ganti 6 ini 2, ini 4. Nah ini 1 juga kita cari lagi data yang paling lama yaitu 4, sehingga ini 5 6 2 1. 2 ada di frame sebelumnya, kita tulis kembali, kasih strip. 3 data baru, sehingga kita cari lagi yaitu 5, kita isikan 3 di frame 1. Nah ini 7 juga kebetulan data baru, sehingga kita cari lagi data yang paling lama 6 3 7 2 1. Nah ini data 6 lagi, kita cari lagi data yang paling lama digunakan yaitu 2 3 7 6 1. Lalu 3 ada di frame sebelumnya, kita tulis lagi. 6 1 kita kasih strip. 2 tidak ada di frame sebelumnya, kita cari data yang paling lama yaitu 1 3 7 6. Kita ganti 1 dengan 2, lalu 1 berarti kita ganti yang 3. 1 7 6 2. Ini 2 ada, berarti 1 7 6 2 lagi, kita kasih strip. 3 berarti kita harus mengganti ke data yang kedua. 1 3 6 2.
Nah ini 6 ada, berarti kita tulis kembali saja, kita kasih strip. Nah sehingga back foldnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 14 ya. Itu untuk yang 4 frame. Lanjut kita ke yang 3 frame. Masih sama seperti tadi, kita tuliskan data yang ada di frame yang kosong. Nah ini 4 ini data baru, sehingga kita gantikan ke frame 1 karena 1 data yang paling lama digunakan. Lalu 2 ada, kita kasih strip. 1 tidak ada di frame sebelumnya, sehingga kita ganti ke frame 2. 3 ini 5 juga data baru, kita ganti ke frame 3 untuk menggantikan data 3. 6 juga data baru, sehingga kita ganti ke frame 1. 2 juga data baru, berarti kita ganti ke 6, ini ganti 2, ini ganti tetap 5. 1 juga tidak ada, kita ganti ke frame yang kedua. 2 ada, berarti kita tulis lagi aja 21, kita kasih strip. Lalu 3 data baru, sehingga kita ganti ya ke betul sekali ke frame 1. 3, 2, 1. 7 juga data baru, sehingga kita ganti ke ini data 2, ini kita ganti 7. Selanjutnya 6 baru, berarti kita ganti ke ini 1, kita ganti 6. 3 ada, kita tulis kembali, jangan lupa kasih strip. Lalu 22 kita ganti ke, kita taruh ke frame 1 untuk menggantikan 3. 6 1 ini baru lagi, kita ganti ke ini 2, 1, 6. 2 ada, sehingga kita tulis lagi saja 6, kita kasih strip. Jangan lupa 3 ini baru ya, sehingga kita ini 6, 2, 1, 3. 6 juga tidak ada di frame sebelumnya, sehingga kita ganti ke frame 1. Data 2 kita ganti 6, ini 1, ini 3, sehingga back foldnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 16 back fold. Itu untuk algoritma batch replacement FIFO. Lanjut kita ke algoritma batch replacement yang terakhir, yaitu optimal. Algoritma batch replacement optimal ini dengan cara mengganti batch yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Soalnya masih sama kayak tadi, langsung saja kita eksekusi. 1, 2, 1, 2, 3, kita masukkan data di frame yang kosong. Lalu 2 ini ada di frame-frame sebelumnya, kita tulis lagi aja, kita kasih strip. 1 juga ada, keempat kita kasih strip. Nah 5 ini data baru atau batch yang baru, sehingga kita cari dari 4 data di frame ini data mana yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Kita lihat 2, 1, 2, 3. Berarti kita akan mengganti 4 karena 4 tidak akan
dieksekusi lagi, ganti dengan 5. Nah ini 6 juga data baru, kita cari data mana yang paling tidak akan digunakan dalam waktu dekat, yaitu 2, 1, 2, 3, 5 karena tidak ada 5 lagi, kita ganti 6. 2 ada di page sebelumnya, kita kasih strip. 1 juga ada di strip. Nah ini 2 juga ada strip. 3 juga ada, 6 strip. Nah ini 7 tidak ada di frame sebelumnya, kita cari lagi data mana yang paling lama tidak digunakan dalam waktu yang akan datang. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 6 di sini, berarti 1 ya. Nah 6 ada, 7, 2, 3, 6. Jangan lupa kasih strip. 3 juga ada strip. 2 juga ada, 3, 6, kasih strip. Nah 1 ini tidak ada, berarti kita ganti 7 karena 7 angkanya tidak ada lagi. Ganti dengan 1, 2, 3, 6. 2 ada, 3 ada, 6 juga ada. Strip, bisa kasih strip. Wait. Ini 1 juga di 1. Oke. Berarti back faultnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Kita lanjut ke yang menggunakan 3 frame. Kita tulis lagi 1, 2, 1, 2, 3. Nah ini 4 akan masuk, sehingga kita cari yang selanjutnya. Sudah jelas 3 ya, 3 paling lama, sehingga kita ganti 3 dengan 4. 2 ada, 1, 2, 4, kita kasih strip. 1 juga ada, kita kasih strip. Nah ini 5 tidak ada, kita cari lagi. 1 di sini, 2 di sini, berarti 4. Karena 4 tidak ada, tidak akan dieksekusi lagi. Lalu 6 juga kita cari lagi, berarti 5. Kita ganti 5 dengan 6 karena 5 juga tidak akan dieksekusi lagi. 2 ada di frame sebelumnya, kita kasih strip. 1 juga ada, kita kasih strip. 2 lagi ada, berarti kita kasih strip. 3 tidak ada di frame sebelumnya, berarti kita ganti ini 1, 6, 2, berarti 1 kita ganti dengan 3, 2, 6. Ini 7 juga tidak ada di frame sebelumnya, berarti kita akan ganti ke ini 6, 3, 2. Jadi kita ganti 2 dengan 7. 6. Ini 6 ada di frame sebelumnya, kita tulis kembali, kita kasih strip. 3 juga ada, kita kasih strip. 2 tidak ada, sehingga kita akan mengganti 3, 6. Oh 7 kan tidak akan dieksekusi lagi, kita ganti dengan 2 dan 6. Lalu 1 kita akan mengganti 6 karena 6 paling lama. Ke 2, 1. Nah ini 2 ada, kita tulis lagi, kasih strip. 3 juga ada, kita kasih strip. Nah ini 6
6 ini berarti yang data yang akan diganti adalah 1 3, berarti ini 6 2 1, berarti faultnya yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.